fakta unik, misteri dunia, dan pengetahuan menarik. Semuanya ada di Cari Tahu Yuk. Pernah gak sih kamu bayangin bahwa dulu, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada sebuah kerajaan di Nusantara yang kekuasaannya begitu luas, hingga konon mencapai hampir seluruh Asia Tenggara. Kerajaan itu adalah Majapahit. Tapi apakah benar Majapahit sebesar itu? Atau ini cuma cerita yang dibesar-besarkan? Dan apa rahasia di balik kejayaan sekaligus kehancurannya? Hari ini kita akan mengungkap semuanya. Awal berdirinya Majapahit. Kisah Majapahit dimulai dari sebuah kekacauan. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Singasari runtuh akibat pemberontakan. Namun dari kehancuran itu, muncul sosok cerdas bernama Raden Wijaya. Dengan strategi licik namun jenius, ia memanfaatkan pasukan Mongol dari Tiongkok yang datang untuk menyerang Jawa, alih-alih dihancurkan. Raden Wijaya justru menggunakan mereka untuk mengalahkan musuhnya. Lalu berbalik mengusir pasukan Mongo dari Nusantara. Dari situlah pada tahun 1293 lahirlah Kerajaan Majapahit. Sebuah kerajaan yang awalnya kecil namun akan segera menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Asia. Sumpah palapa dan ambisi besar. Majapahit tidak langsung besar, namun semuanya berubah saat muncul tokoh legendaris yang bernama Gajah Mada. Ia mengucapkan sebuah sumpah terkenal yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Intinya, ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Terdengar mustahil kan, gengs? Tapi justru dari sumpah inilah Majapahit mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Satu persatu wilayah di Nusantara ditaklukkan, mulai dari Bali, Sumatera, hingga sebagian Kalimantan. Bahkan pengaruhnya sampai ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan loh. Masa keemasan Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di bawah kepemimpinannya bersama Gajah Mada. Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Perdagangan berkembang pesat, budaya dan seni mencapai puncaknya, dan Majapahit menjadi pusat kekuasaan maritim yang disegani. Salah satu bukti kebesaran itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Kitab ini menggambarkan betapa luasnya wilayah kekuasaan Majapahit dan betapa kuat pengaruhnya. Namun, di balik semua kejayaan itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah semua wilayah itu benar-benar dikuasai secara langsung atau hanya sekadar pengaruh politik dan perdagangan? Benarkah Majapahit menguasai Nusantara? Banyak yang percaya Majapahit menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Tapi para sejarawan modern punya pandangan yang berbeda. Mereka mengatakan Majapahit mungkin tidak menguasai semua wilayah secara langsung, melainkan memiliki pengaruh besar melalui perdagangan, aliansi, dan kekuatan militer. Jadi bukan seperti negara modern dengan batas wilayah yang jelas, melainkan lebih seperti jaringan kekuasaan. Namun tetap saja pengaruh Majapahit saat itu sangat luar biasa. Kehancuran Majapahit. Sayangnya, tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit mulai melemah. Terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan, dan munculnya kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat. Salah satunya adalah Kesultanan Demak yang perlahan mengambil alih pengaruh di Jawa.
Pada akhirnya, Majapahit pun runtuh dan hanya menyisakan cerita serta peninggalan sejarahnya. Majapahit bukan sekadar kerajaan, ia adalah simbol kejayaan Nusantara di masa lalu. Bukti bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat kekuatan besar di dunia. Dari kisahnya, kita belajar satu hal, kejayaan bisa diraih, tapi juga bisa hilang jika tidak dijaga. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia hari ini bisa mengulang kejayaan seperti Majapahit? Kalau kalian masih nonton sampai sini, selamat! Kalian resmi jadi warga plus 62 yang tahan godaan skip video. Sekarang, sebelum kamu ngilang tanpa jejak, pencet like dulu. Gratis kok, nggak bikin dompet kalian tipis kan? Oke. Share ke teman kalian juga ya, biar mereka ikutan pinter. Atau minimal ikutan bingung bareng lah. Oh iya, terus subscribe juga ya, biar kalian nggak cuma numpang lewat kayak angin lalu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar tiap ada video baru, kalian nggak ketinggalan, nggak kudet, dan nggak FOMO. Oke deh, makasih banyak sudah nonton. Jaga kesehatan, jaga dompet, dan jaga perasaan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!